Jungkook BTS dengan berani berbicara tentang menghadapi perilaku penggemar yang tidak pantas. Jungkook memberikan perspektif tanpa filter tentang hubungannya dengan ARMY selama wawancara baru-baru ini. Anggota BTS ini bersiap untuk menghiasi Sample Days UK menjadi artis K-pop pertama dalam sejarah yang mencapai prestasi itu. Menjelang perilisan edisi musim gugur 2023 yang menampilkan Jungkook, Days merilis cuplikan cerita dan pemotretan tersebut di mana anggota BTS berbicara tentang berbagai topik termasuk hubungannya saat ini dengan ARMY. Kasih sayang Jungkook kepada para penggemarnya tidak pernah menjadi rahasia. Dia menghabiskan sebagian besar waktu bergaul dengan ARMY di siaran langsung, selalu menyebut mereka di setiap pencapaian dan bahkan menato nama mereka di buku-buku jarinya. Tapi beberapa bulan terakhir, isu beberapa penggemar yang melanggar privasinya menjadi isu yang besar di fandom BTS. Jungkook sendiri telah memanggil para penguntit melalui siaran langsung dan postingan Weverse, meski sangat tidak sopan. Dengan pelanggaran privasinya yang berulang kali belakangan ini, ARMY khawatir Jungkook akan kehilangan kepercayaan pada penggemar. Tapi penyanyi itu ingin mengatakan hal lain tentang dinamikanya bersama mereka. Penyanyi itu mengatakan dia tidak keberatan sama sekali ketika penggemar menyuruhnya untuk tidak begadang atau minum terlalu banyak karena dia menyadari bahwa mereka semua berasal dari ketertarikan yang mendalam padanya. Ini bukan hubungan yang rumit, ujar Jungkook, menjelaskan bahwa ia memandang hubungannya dengan penggemar adalah hubungan yang santai di mana kedua belah pihak bisa jujur satu sama lain. Itulah alasan kenapa dia dengan tegas meminta mereka untuk mundur kalau penggemar muncul di tempat pribadi mengikutinya. Ini bukanlah hubungan yang rumit, aku berbicara dengan mereka dengan bebas dan mereka dapat berbicara denganku dengan bebas, kata Jungkook. Meskipun Jungkook mengatakan dia tidak keberatan dengan apa yang diminta penggemar, dia menegaskan bahwa pada akhirnya terserah padanya apakah dia akan mendengarkan atau tidak. Itu pilihanku untuk mendengarkan atau tidak. Kalau mereka mengatakan sesuatu yang tidak pantas, itu juga merupakan pilihanku, kebebasanku untuk menerima atau mengabaikannya, kata Jungkook. ARMY sangat memuji Jungkook atas pandangannya yang sehat terhadap hubungan artis penggemar dan mengatakan kekagumannya atas pola pikirnya yang dewasa. Sementara itu inilah kebenaran di balik foto sampul Jungkook untuk Days UK. Jungkook bersiap untuk menghiasi sampul majalah Days UK di musim gugur 2023. Meskipun gambar lengkapnya belum dirilis, cover majalah telah diresmikan beberapa hari yang lalu yang membuat seluruh internet heboh. Days adalah majalah gaya hidup 2 bulanan Inggris yang didirikan pada 1991 yang meliputi berbagai hiburan seperti musik, mode, film, seni, dan sastra. Jungkook membuat sejarah sebagai artis K-pop pertama dalam sejarah yang ditampilkan di sampulnya. Ekspektasi tinggi para penggemar terhadap sampul bersejarah ini terlampaui ketika Days merilis preview sampulnya, di mana Jungkook berpose bertelanjang dada. Duduk di dalam mobil, berpegangan pada kemudi, Jungkook mengenakan jaket kulit menutupi tubuhnya. Tindik di bibir, bekas luka di pipi yang belum diedit dan penampilannya yang membara, menciptakan citra sempurna anak nakal yang membuat netizen langsung jatuh cinta. Ini bukan pertama kalinya ARMY melihat member BTS bertelanjang dada, dia juga melakukan itu untuk foto konsep singlenya Seven dan bahkan untuk pemotretan dengan Calvin Klein sebagai duta global mereka. Tapi biasanya ketika foto-foto seperti itu dirilis, penggemar akan menyalahkan stylist atas itu karena mengenakan pakaian keren seperti itu. Tapi ternyata Jungkooklah yang patut disalahkan setidaknya untuk cover Days kali ini. Jelang terbitnya edisi musim gugur 2023, majalah itu mengeluarkan cerita singkat dari wawancara Jungkook. Penulis menyadap jawabannya tentang menemukan identitasnya sebagai seorang artis, hubungannya dengan penggemar dan wawasan menarik lainnya dengan beberapa anekdot di balik layar dan pemotretan cover Days. Di sana, dia menyebutkan bahwa tidak ada kesepakatan eksplisit atas Jungkook yang melakukan sampul majalah bertelanjang dada. Tidak ada kesepakatan eksplisit bahwa Jungkook akan memotret tanpa baju untuk pemotretan sampul Days-nya. Tidak ada satupun pertandingan yang direncanakan untuk itu, kata Days. Sebaliknya, itu adalah keputusan spontan Jungkook untuk bergaya seperti itu. Penulis menambahkan bahwa setelah keluar dari ruang ganti, hanya dengan mengenakan jaket, ia dengan mulus berpose, duduk di belakang kemudi sebagai Mercedes-Benz Arctic. Tapi ketika dia keluar dari ruang ganti, tubuhnya telanjang di balik jaket kulit hitam. Inilah yang dia putuskan ingin dia kenakan. Dia diam-diam meluncur di belakang kemudi Mercedes-Benz Antik. Perutnya bergetar dan menatap lensa kamera dan dia membara, kata Days. Pengungkapan ini telah menarik beberapa reaksi lucu dari para penggemar. Beberapa ARMY mengatakan
Taehyung mengatakan bab 2 bukan tentang bertelanjang dada dan Jungkook lalu menolak mengenakan kemeja untuk bagian dari pemotretannya yang kebingungan membuatku terlempar ke orbit. Sementara itu, inilah satu hal yang tidak disukai Jungkook tentang dirinya dan bagaimana dia mengatasinya. Selama bertahun-tahun, para penggemar telah melihat Jungkook menonjol dengan semangatnya yang tak tergoyahkan, semangatnya yang tiada henti dan bakatnya yang punya banyak sisi. Tapi di balik penampilan apik dan karisma yang menular, terdapat perjalanan pribadi yang dapat diterima oleh banyak orang. Dalam pertemuan dari hati ke hati baru-baru ini dengan Daest, Jungkook mengupas kembali lapisan dirinya, mengungkapkan perjuangan dan konflik internal yang dia geluti selama bertahun-tahun. Jeda yang diakibatkan oleh pandemi ini telah menjadi pedang bermata dua bagi sebagian besar orang. Bagi BTS, penghentian tour Map of the Soul tahun 2020 yang sangat dinanti-nantikan jelas merupakan perubahan besar dari komitmen bertahun-tahun yang telah mereka lakukan sejak debut. Dengan residensi selama seminggu di beberapa kota dan jadwal istirahat tahun 2022, para anggota mendapati diri mereka menghadapi situasi yang belum dipetakan, memberi mereka banyak waktu untuk introspeksi. Jungkook yang telah melakukan tur sejak 2014 menemukan bahwa jeda ini lebih dari sekedar jeda dari kesibukan karirnya. Ini adalah ajakan untuk menghadapi bagian dari dirinya yang telah lama dia geluti. Salah satu aspek itu adalah pernyataan dirinya sebagai kemalasan yang menurutnya membebani ambisinya yang menantang semangat kompetitifnya. Jungkook mengatakan, "Dulu aku tidak menyukai hal itu pada diriku sendiri." Kritik internal ini terkait dengan kurangnya rasa percaya diri, sebuah sentimen yang sangat familiar dalam masyarakat yang berada dalam tekanan tinggi saat ini. Tapi pengungkapannya bukan pada identifikasi kelemahan yang dirasakan ini, tapi pada bagaimana Jungkook memilih untuk mengatasinya. Alih-alih terus mencaci maki dirinya sendiri atau berusaha menghapus sepenuhnya aspek sifatnya ini, dia memilih jalan penerimaan dan pengertian. Dengan mengubah perspektifnya, Jungkook mulai melihat dirinya dari sudut pandang baru, fokus pada banyak hal positif dalam dirinya dan belajar menerima dan merangkul jati dirinya. Daripada memikirkan peluang yang hilang dan menyalahkan diri sendiri karena malas, berpikir kenapa aku tidak bisa melakukannya ketika aku mampu, aku menerima diriku yang sebenarnya dan fokus pada apa yang bisa aku lakukan, kata Jungkook. Di dunia yang sering merayakan kesibukan dan menjelek-jelekkan istirahat, pengakuan Jungkook dan realisasinya menawarkan secercah harapan. Pesannya, tidak apa-apa untuk mengikuti langkahmu sendiri, mendengarkan diri sendiri dan memberi dirimu kemewahan untuk istirahat. Dan kalau istirahat itu berarti menghabiskan satu hari di tempat tidur atau menonton acara favorit secara berlebihan, biarlah. Pengungkapan superstar muda ini dalam wawancara Daest-nya berfungsi sebagai pengingat yang menyentuh akan pentingnya penerimaan diri dan pemahaman. Hal ini menyoroti gagasan bahwa pertumbuhan pribadi bukan hanya tentang perjuangan tanpa henti, tapi juga tentang mengenali, menerima, dan mencintai diri sendiri, kekurangan, dan semuanya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.